Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis tenses. 5 jenis tenses yang pertama yaitu simple present tense, yaitu bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu yang terjadi saat ini atau sering atau berulang kali terjadi. Contoh rumusnya yaitu subjek, verb 1 yaitu kata kerja pertama, to be, are, am, is, kemudian objek. Contohnya di sini, Jokowi is the current president of Indonesia. Kemudian di sini ada kalimat negatifnya, yaitu rumusnya subjek ditambahkan don't atau does, kemudian ditambah verb 1 kata kerja pertama, kemudian objek. Contohnya yaitu he does like learning mathematics. He di sini sebagai subjek, kemudian does diletakkan sebelum kata kerja pertama. Bisa does atau don't. Like learning mathematics di sini sebagai objek. Kemudian 2 yaitu present continuous tense, menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung yang dimulai dari masa lampau, masih berlangsung dan mungkin akan berlanjut sampai saat ini. Jadi peristiwa yang masih ada hubungannya hingga saat ini gitu. Contohnya yaitu rumus kalimat positifnya subjek, to be, are, am, is, verb 1 kata kerja 1, kemudian diikuti verb ing. Contohnya yaitu she is sleeping right now. She di sini sebagai subjek, to be is di sini, kemudian ditambah verb ing, kata kerja sleeping yaitu kata kerja ditambahkan ing jadi sleeping right now. Kemudian ada kalimat negatifnya. Rumusnya yaitu subjek ditambah to be ditambah not atau ditambah verb ing ditambah objek, yaitu she is not sleeping right now. Hanya di sini perbedaannya ditambahkan not sebelum kata-kata verb ing ya. Jadi notnya ditambahkan sesudah to be sebelum verb ing. Lanjut lagi nomor 3 yaitu present perfect tense. Present perfect tense yaitu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang sebelum atau spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut hingga sekarang atau masih ada hubungannya hingga saat ini. Yaitu yang positifnya rumusnya di sini yang pertama ada to be, I, you, we, they, ditambah have, ditambah verb 3. Contohnya they have lived in Jakarta for a long time. Kemudian di sini jika to be-nya he, she, it,
ditambah has ditambah verb 3. Jadi di sini jika to be-nya I, you, we, they ditambahkan have, tapi jika to be-nya he, she, it ditambahkan has. Contohnya, he has learned English for 1 year. Contoh kalimat negatifnya di sini rumusnya yaitu subjek pertama ya. Di sini subjek pertama I, you, we, they ditambah not ditambah verb 3. Verb 3 itu kata kerja ketiga. Contohnya, they have not lived in Jakarta for a long time. They di sini kenapa has? Karena to be-nya yaitu they. Jika they maka di sini diikuti dengan kata have. Kemudian setelah have di sini hanya ditambahkan not karena ini kata negatif ya. Maksudnya kalimat negatif. Begitu juga dengan has-nya. Jika to be-nya he, she, it hanya ditambahkan has. Contohnya, he has not learned English for 1 year. Kemudian kita lanjut ke present past tense, yaitu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu spesifik waktu di masa lampau. Contoh kalimat positif rumusnya yaitu subjek ditambah verb 2 kemudian objek. Di sini ada keterangan lain yaitu untuk regular verb ditambahkan ed atau d. Kata kerja itu ada 2 ya, regular dengan irregular. Di sini contohnya, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Karena di sini when itu kata kerja irregular, jadi tidak ditambahkan ed atau d. Kemudian kalimat negatifnya, rumusnya yaitu subjek ditambahkan dengan did, ditambahkan not, kemudian verb 1. Atau subjek to be was atau were ditambah not. Contohnya, I did not sleep well last night. Kemudian kita lanjut ke simple future tense, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya yaitu subjek will atau shall ditambah kata kerja pertama ditambah objek. Di sini will digunakan untuk I, you, we, they, she, he, it. Ya, will ini digunakan untuk to be. Semua to be dipakai untuk will. Sedangkan shall hanya digunakan untuk I dan we. Untuk kalimat nominal di sini diikuti dengan kata be. Contohnya yaitu I will go to Jakarta. Kenapa di sini ditambahkan will? Karena I itu adalah subjek ya. Di sini will digunakan untuk semua subjek. Kemudian diikuti dengan kata kerja pertama go
Kemudian diikuti dengan objek. Lalu di sini subjek ditambah to be ditambah going to ditambah objek. Contohnya yaitu he is going to watch movie tomorrow. Kemudian di sini ya tinggal kalimat negatifnya ya. Kalimat negatifnya hanya ditambahkan not di antara will atau shall. Seperti biasanya kalimat negatif hanya ditambahkan not atau don't, tapi di sini ditambahkan not. Contohnya yaitu I won't come to your house. Karena di sini will ditambah not, jadi itu sama dengan won't. Jadi di sini bukan ditulisnya will not tapi won't. I won't come to your house. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang 5 tenses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.